Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humayroh, semester 4 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Nadatul Ulama Indonesia. Langsung saja, sedikit saya memberikan pengetahuan tentang metode pembelajaran edutainment, mulai dari pembahasan, pengertian, konsep, langkah-langkah, teori-teorinya, prinsip-prinsipnya, bagaimana kelebihan dan kekurangannya, kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan sumber rujukan. Mari hayati dan perhatikan dengan seksama agar pelajaran yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Bab pertama, pengertian. Edutainment terbagi menjadi dua. Yang pertama ada education, yaitu pendidikan. Yang kedua entertainment, itu hiburan. Jika dilihat dari dua sudut pandang, dari segi bahasa, edutainment berarti pendidikan yang menghibur dan menyenangkan. Dari segi terminologi, edutainment adalah suatu proses pembelajaran yang didesain sedemikian rupa sehingga muatan pendidikan dan hiburan dapat dikombinasikan secara harmonis sehingga pembelajaran terasa menyenangkan. Kemudian ada berbagai hiburannya, antara lain itu menonton acara televisi, permainan yang ada di komputer atau video game, film, musik, website, perangkat multimedia, dan lain sebagainya. Nah, di samping itu pembelajaran edutainment tidak hanya dilakukan di dalam ruangan, akan tetapi bisa dilakukan dengan alam bebas. Selanjutnya, pada tahapan pembelajaran edutainment, salah satu poin penting adalah membangun karakter melalui tahapan-tahapan yang menghibur. Setiap tahap pembelajaran terselip nilai-nilai karakter yang dikembangkan peserta didik. Adapun konsep-konsep edutainment sebagai berikut. Yang pertama ada ilmu pengetahuan, yang kedua mempelajari konsep-konsep ilmu pengetahuan, yang ketiga diperlukan sikap tertentu untuk mampu melakukan kegiatan belajar dengan baik. Yang keempat, menanam nilai-nilai karakter sangat dibutuhkan untuk membangun pribadi. Yang kelima, nilai-nilai karakter diperlukan untuk kehidupan. Kemudian yang terakhir, diperlukan suatu strategi. Langkah-langkahnya, saya mengambil contoh dari langkah-langkah Abdul Aziz tentang pemutaran film. Yang pertama itu ada guru menyiapkan alat-alat audiovisualnya untuk memutar film yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, kelas bisa didesain dengan sedemikian rupa bagus supaya peserta didik merasa nyaman. Yang ketiga, guru memutarkan film dan memberikan sedikit penjelasan tentang film tersebut. Setelah film selesai, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mendeskripsikan tentang film yang telah ditayangkan, bisa diiringi dengan musik. Selanjutnya, nama kelompok dibuat sesuai dengan materi yang terkait, misalnya tokohnya atau tempat-tempat filmnya. Selanjutnya demonstrasi atau peragaan. Pada kegiatan ini dilaksanakan macam-macam permainan seperti snowball throwing, role play, card short, debat, berantai, dan lain-lain. Karena pada dasarnya metode edutainment merupakan bentuk nyata dari model Paikem. Yang terakhir, dengan bimbingan guru masing-masing kelompok merangkum materi. Bab 2, teori belajar berbasis edutainment. Di sini teori yang mengungkapkan dan menjelaskan tentang pembelajaran yang menyenangkan dan mengasyikkan. Teori belajar kooperatif. Nah, teori belajar kooperatif ini sama dengan kerjasama. Belajar kooperatif prinsipnya adalah bahwa siswa dapat saling bertukar pikiran dan saling membantu dalam kegiatan pembelajaran, yang artinya dalam pembelajaran ini masing-masing peserta didik lebih ditekankan untuk saling bekerja sama satu sama lain. Menurut Salafin, metode pembelajaran ini dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dan sekaligus dapat meningkatkan hubungan sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya teori otak triun atau disebut juga dengan Tritunggal atau 3-in-1. Menurut Dr. Paul, terdiri dari 3 otak masing-masing berkembang pada waktu yang berbeda. Dalam sejarah evolusi manusia, masing-masing bagian juga mempunyai struktur saraf tertentu dan mengatur tugas-tugas yang dilakukan. Ketiganya itu ada yang pertama sistem limbik atau otak mamalia yang terdapat perasaan, emosi, kognitif, dan sensitif. Selanjutnya ada R kompleks atau otak reptil, agensi, dominasi, obsesi, seks, dan fanatik. Selanjutnya
neokorteks atau otak berpikir yang di dalamnya terdapat logika, kreativitas, nalar, bahasa, konsep, dan seni. Ya, ketiga otak ini merupakan satu kesatuan yang artinya salah satu otak akan berfungsi dengan baik, manakala bagian lain juga berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada teori kecerdasan majemuk. Dengan kata lain, seseorang dapat memiliki kecerdasan sesuai dengan kebiasaan yang disukainya. Pada kecerdasan majemuk merupakan teori yang menggambarkan dan menjelaskan berbagai kecerdasan. Berikut macam-macam kecerdasan majemuk. Yang pertama itu ada linguistik, yaitu kecerdasan ini berkaitan dengan membaca, menulis, berargumentasi, dan berdebat. Selanjutnya logika atau matematika. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan berhitung, menalar, berpikir logis, dan memecahkan masalah. Yang ketiga ada visual spasial. Pada kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan menggambar, memotret, membuat patung, dan mendesain. Selanjutnya musikal. Di sini mampu menciptakan dan mengapresiasi irama, pola titik nada, dan warna nada, serta apresiasi bentuk-bentuk ekspresi emosi musikal. Yang selanjutnya kinestis, yaitu kemahiran mengolah objek, respon, refleks. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan gerak motorik perkembangan. Selanjutnya ada interpersonal. Interpersonal ini kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan bergaul dengan orang lain, memimpin, kepekaan sosial yang tinggi, negosiasi, kerjasama, dan mempunyai empati yang tinggi. Tadi inter, sekarang intranya. Intranya itu kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan mengenali diri sendiri secara mendalam, kemampuan intuitif, motivasi diri, penyendiri, sensitif terhadap nilai dan tujuan hidup. Naturalis adalah kecerdasan berkaitan dengan kemampuan meneliti gejala-gejala alam, mengklarifikasi, dan mengidentifikasi. Adapun prinsip-prinsip edutainment berbasis karakter. Yang pertama, pembelajaran yang menghibur dan menyenangkan. Di sini guru bisa memvariasikan metode dan model pembelajaran. Selanjutnya, pemanfaatan lingkungan dalam edutainment berbasis karakter. Di sini bisa melakukan kegiatan-kegiatan lingkungan yang bersifat alami. Selanjutnya adanya selingan berupa humor, teka-teki, games, atau simulasi. Ini juga bisa disebut juga dengan ice breaking. Selanjutnya yang keempat, penguatan karakter dalam setiap pembelajaran. Maksudnya adalah penanaman nilai-nilai karakter merupakan pendidikan dan sikap moral, sehingga sudah seharusnya guru yang berkarakter akan selalu memperhatikan sikap dan perilaku dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu yang pertama, diperoleh secara bersama-sama melalui eksplorasi aktif dalam belajar. Yang kedua memberikan penilaian terhadap setiap siswa. Yang ketiga, memupuk social skill. Selanjutnya kelemahan-kelemahannya, proses belajar cenderung menekan aspek fun sehingga dalam proses pembelajaran harus menghibur. Dalam proses pembelajaran cenderung identik dengan hiburan dan permainan. Dalam proses pembelajaran kurang menekankan pentingnya komunikasi dan interaksi langsung. Adapun kesimpulannya, dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa metode pembelajaran edutainment suatu proses pembelajaran yang didesain sedemikian rupa sehingga muatan pendidikan dan hiburan dapat dikombinasikan secara harmonis sehingga pembelajaran terasa menyenangkan. Selain itu, terdapat konsep, prinsip, langkah-langkah, teori yang dapat mendukung kelancaran dalam pembelajaran tersebut. Dalam belajar berbasis edutainment adalah salah satu kunci untuk meraih keberhasilan di dalam belajar. Mungkin cukup sekian sedikit pengetahuan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gotta build that trust with two birds just singing that song, singing that la-di-di-do-di-da. Melodies go back and forth, you sitting on that G-string. Maybe I just struck a chord, the music's in your heart. That's where I'm gonna start. And if you just play along, I'll make sure